Shalom, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab secara online. Tema yang akan saya sampaikan adalah lanjutan dari hari Jumat yang lampau, yaitu ucapan ilahi terhadap Duma. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang sorga. Kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan lanjutan firman Tuhan dari Jumat yang lampau. Bantulah kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Beri kami hikmat akal budi dari sorga. Supaya apa yang kami beritakan semuanya berasal dari Tuhan. Menjadi berkat buat jemaat-Mu yang mendengarkan di mana saja mereka berada. Engkau menolong jemaat Tuhan yang mendengarkan supaya mereka boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ucapan ilahi terhadap Duma. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Yesaya pasal 21 ayat 11 sampai dengan 17. Ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ayat 11 sampai dengan 12, kehancuran Edom. Yang kedua, ayat 13 sampai dengan 17, kehancuran Arab. Kita akan melanjutkan yaitu ayat 11 dan 12 terlebih dahulu ya. Kehancuran Edom. Yesaya pasal 21 ayat 11 sampai dengan 12. Dalam terjemahan baru dulu. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir. Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini? Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini demikian. Inilah pesan tentang Edom. Ada orang berseru kepadaku dari Edom. Hai penjaga, masih lamakah malam ini? Berapa jam lagi sebelum pagi? Jawabku, pagi akan datang, tetapi malam juga. Kalau mau bertanya, datanglah bertanya lagi. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Di dalam ayat 11 dalam terjemahan baru tadi, Duma nama lainnya adalah Edom dalam bahasa Indonesia masa kini. Negeri keturunannya Esau. Duma itu adalah suatu bagian dari negara Arab. Penghuninya merupakan keturunan Duma. Siapa Duma itu? Duma adalah putra keenam dari Ismail. Sedangkan orang Kedar dalam ayat 16 sampai dengan 17 berasal dari putra kedua Ismail. Kita lihat ya, dalam Kejadian pasal 25 ayat 13 sampai dengan 14 kita baca dalam terjemahan baru. Inilah nama-nama anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar. Nah ini Kedar. Adbiel dan Mibsam. Misima, Duma, Masa. Duma adalah kota yang ditempati oleh orang Edom. Lokasi kediaman orang Edom ini sangat strategis untuk menahan serangan dari musuh. Sehingga mereka tuh merasa kuat dan aman. Di sini ada sebuah oasis di gurun Arab. Mereka itu seperti benteng bagi kerajaan Yehuda yang menahan serbuan musuh dari arah timur seperti dari bangsa Asyur dan Babil yang senang berperang untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Sedangkan Seir, sebuah kawasan yang bergunung-gunung di Edom, terletak di barat daya Laut Mati. Yesaya menyampaikan suatu nubuatan
bahwa Edom akan dimusnahkan. Sebab itu orang Israel diperingatkan, jangan bergabung kepada bangsa-bangsa tetangga. Jangan minta pertolongan saat dalam bahaya. Tetapi supaya bergantung hanya kepada Allah saja. Kalau bergantung kepada manusia, seringkali mengecewakan. Ada orang dari Seir yang mau menanyakan nasihat kepada Nabi Allah. Dan bersedia diajar. Sementara banyak dari orang Israel milik kepunyaan Allah. Mereka tidak peduli lagi akan ajaran firman Tuhan. Nabi-nabi dan para hamba Allah ditunjuk sebagai pengawal kota di kala damai. Untuk melihat bahwa semuanya ini aman-aman saja. Apa tugas-tugas mereka? Yaitu untuk mengarahkan yang sesat dan menegur yang tidak tertib. Dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 3, pasal 5 ayat 7. Nanti ibu bapak saudara-saudari baca di rumah aja ya. Apalagi tugas mereka? Mereka seperti penjaga di perkemahan di kala perang. Kita bisa membaca dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 6. Lanjut, tugas mereka memperhatikan gerak-gerik musuh dan mempelajarinya untuk mencari tahu. Kemudian memberikan peringatan. Mungkin mereka merasa aman-aman saja, tetapi mereka sedang terlelap di dalam dosa. Kita baca nanti Roma pasal 13 ayat 11. Kita harus menantikan adanya tanda bahaya. Jangan pernah kita merasa ini aman-aman saja. Bangsa-bangsa yang tampaknya kuat tidak menduga akan datangnya bencana yang digambarkan sebagai malam yang akan datang. Hari Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Allah itu selalu memberikan peringatan dan kesempatan kepada umatnya yang berdosa sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman. Ibaratnya itu dikatakan waktu pagi. Selagi hari masih siang, kita harus menyiapkan diri. Bertobat, taat, berdiri teguh, berjaga-jaga, menyiapkan senjata rohani. Hamba-hamba Tuhan pada zaman sekarang adalah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Jika kita mendengar nasihat firman Tuhan, menegur dan mengingatkan kesalahan kita, mari kita mengintrospeksi dan memperbaiki diri. Bertobat, berbalik dari jalan yang salah, kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan Alkitab. Sebab kita tidak mengerti kapan Allah datang menjemput kita. Hendaklah kita selalu siap sedia menjaga perjalanan hidup kita tetap suci di hadapan Tuhan. Selanjutnya ayat 13 sampai dengan 17. Kehancuran Arab. Kita akan baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Inilah pesan tentang Arab. Hai orang Dedan, kafilah-kafilamu berkemah di semak belukar tanah Arab. Hai penduduk tanah Tema, berilah minum kepada orang-orang kehausan yang datang kepadamu. Dan berilah makan kepada para pengungsi. Sebab mereka telah melarikan diri dari pedang yang terhunus, dari busur yang dilenturkan, dan dari perang yang sedang berkecamuk.
Lalu Tuhan berkata kepadaku, tepat 1 tahun lagi, kejayaan suku-suku Kedar akan berakhir. Pemana-pemana Kedar adalah orang yang paling perkasa. Tetapi hanya sedikit dari mereka akan selamat. Aku, Tuhan Allah Israel, telah berbicara. Nah, ini bagian yang kedua. Di dalam ayat 13 dikatakan, Arab itu terletak di antara Edom dan kerajaan Babil. Edom terletak persis di sebelah selatannya Yehuda dan Laut Mati. Itu tercatat dalam Yesaya pasal 34 ayat 5 sampai dengan 15. Orang Arab umumnya tinggal di tenda-tenda. Pekerjaannya apa? Beternak. Mereka mempunyai tubuh yang kekar dan terbiasa bekerja keras. Dedan, Kedar itu bangsa-bangsa yang tinggal di wilayah-wilayah Arab. Nah, ini lihat gambarnya ya. Tinggal di tenda-tenda. Orang Dedan keturunan putra Abraham dari istrinya Ketura. Sedangkan penghuni Tema dan Kedar merupakan keturunan Ismail yang kita baca tadi, yaitu Kejadian 25 ayat 3, ayat 13 dan ayat 15. Nah, inilah peta dari orang-orang Tema dan Dedan ya. Suatu pasukan pembinasa yaitu Raja Asyur dinubuatkan akan datang membinasakan Arab. Dalam ayat 15. Semua kemuliaan, kemegahannya akan dimusnahkan. Walaupun jumlah ternak peliharaan mereka itu begitu banyak. Punya keterampilan menggunakan panah dalam pertempuran. Negeri ini akan mengalami peperangan dan kekalahan oleh para penyerbu. Yakni digenapi ketika pasukan Asyur menyerbu negeri itu pada tahun 732 dan 725 sebelum Masehi. Bapak Ibu, saudara-saudari, bandingkan dengan kitab Yeremia pasal 25 ayat 17 dan 24. Sedangkan Sanherib juga akan mengalahkan Arab pada tahun 688 sebelum Masehi dan menjadikan dirinya Raja Arabia. Inilah tetangga-tetangga bangsa Israel yang akan dinubuatkan menghadapi kesusahan. Siapa mereka? Bangsa Babil. Tercatat dalam pasal 21 ayat 1 sampai dengan 10. Bangsa Edom pasal 21 ayat 11 sampai dengan 12. Bangsa Arab pasal 21 ayat 13 sampai dengan 17. Yang tampaknya kuat pun tidak bisa lolos dari hukuman Allah. Banyak orang menganggap dirinya kuat, berkuasa, lalu melakukan sesuatu di luar batas. Seperti apa? Melakukan kekerasan, penindasan kepada orang-orang yang lemah. Seperti siapa? Kerajaan Babil, Edom, Duma atau Arab yang akhirnya hancur karena hukuman Allah. Orang beriman seharusnya hidup menaati Allah, bukan mengatur Allah. Bacaan Alkitab hari ini menegaskan bahwa bangsa yang kuat pun tidak bisa menghindar dari murka Allah. Tidak bisa menghindar dari hukuman Allah. Apakah Anda sadar terhadap keterbatasan diri Anda di hadapan Allah? Kesimpulan, supaya manusia bergantung hanya kepada Allah saja.
Kalau kita bergantung kepada manusia, seringkali mengecewakan. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Selagi masih siang, selagi masih ada kesempatan, mari kita menyiapkan diri. Bertobat, taat, berdiri teguh, dan berjaga-jaga. Yang terus melakukan perbuatan dosa, tidak mau bertobat, akan mendapat hukuman dari Allah. Jangan sampai kita sebagai umat Allah masuk dalam golongan yang akan mendapat murka Allah, mendapat hukuman Allah. Setelah mendengar firman Allah ini, kita akan memeriksa kehidupan kita masing-masing. Adakah saat-saat ini kita merasa kuat, merasa bisa melakukan sesuatu di luar batas, melakukan kejahatan, menindas orang-orang yang lemah? Mungkin saat-saat ini kita hanya bergantung kepada pertolongan manusia yang seringkali mengecewakan kita. Bergantunglah, haraplah hanya kepada Allah saja. Dia yang bisa menolong kita. Ketika manusia mendapat kesulitan, mendapat pencobaan, menghadapi masalah di dalam keluarga, di dalam pelayanan, mereka seringkali mengharapkan bantuan dari orang yang lain. Orang yang merasa lebih kuat, lebih pandai, lebih mampu. Seringkali bantuan yang kita harapkan tidak kunjung datang. Ketika perekonomian kita terpuruk, kita mengandalkan pertolongan saudara kita yang kaya. Datang ke saudara kita yang kaya, gimana? Saya butuh uang untuk kontrakan, untuk nyekolahkan anak dan sebagainya. Saudara yang kita harap-harapkan seringkali tidak mau mengulurkan tangan ketika kita butuh pertolongan. Di dalam pekerjaan pun, ketika kita menghadapi masalah, ditipu orang sana sini, kita cari kenalan bos-bos supaya bisa menolong, memecahkan masalah yang sedang menghimpit di dalam usaha kita. Seringkali kita dijanjeni saja, janji-janji saja, tidak ada realitanya. Kalau kita memang mengharapkan pertolongan manusia, tidak menjamin 100% bisa menolong kita. Begitu juga di dalam hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan seringkali mengingatkan kepada kita, mari kita berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan seperti pencuri. Beberapa kali saya mengunjungi jemaat. Kok sudah lama tidak kelihatan ke gereja? Ayo ke gereja Pak. Kapan-kapan saja saya ibadah secara online saja. Tak beberapa lama kemudian, tak disangka, di luar dugaan, pagi-pagi stroke, tidak bisa bergerak, harus masuk kamar. Nama maksud saya, kadang masuk kamar ICU juga. Tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah lagi kepada Tuhan seperti biasa. Karena harus terbaring di ICU, harus opname. Ya kalau pulang langsung sehat, seringkali tidak bisa jalan, harus duduk di kursi roda, bahkan kadang-kadang harus terbaring di tempat tidur. Bahkan ada yang tidak sadarkan diri, langsung meninggal. Selagi masih ada waktu, selagi ada kesempatan, ketika kita masih kuat, sehat, usahakan rajin beribadah kepada Tuhan.
Nanti kalau sudah sakit, terkapar di tempat tidur, iya Tuhan, beri aku kesempatan supaya aku sembuh. Kalau sembuh aku mau melayani Tuhan. Ya kalau ada kesempatan kedua. Kalau tidak ada kesempatan kedua, bagaimana? Kita akan menyesal seumur hidup. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan ketika masih kecil, dididik di sekolah minggu, setelah berumah tangga, terhilang, jauh dari Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Seringkali firman Tuhan di dalam hati mengingatkan, ayo datang kembali beribadah kepada Tuhan. Orang yang sudah jauh dari Tuhan, pikirannya gelap. Tidak ada Roh Kudus yang membimbing. Seringkali kita jatuh bangun di dalam dosa. Melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita terus diperingatkan, tidak mau mendengarkan. Kalau waktu Tuhan datang menjemput kita, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kita akan menyesal. Tidak ada lagi waktu untuk kembali kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu, ketika kita masih kuat, ketika kita masih sehat, masih ada waktu untuk membenahi diri. Mari rajin beribadah, taat akan firman Tuhan. Kalau kita sudah jauh dari jalan Tuhan, mungkin di dalam perdagangan kita berbuat menipu, kita dagang barang-barang yang terlarang, narkoba dan sebagainya. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang merugikan orang, yang jahat, perdagangan-perdagangan yang haram. Tinggalkan walaupun dapat untung besar. Tinggalkan. Kembali berkarier, usaha di jalan yang halal. Kita diminta waspada. Tetap menjaga diri di jalan yang benar. Kalau waktu itu tidak ada lagi, tidak ada kesempatan untuk bertobat, kita akan menyesal seumur hidup. Sebelum hukuman itu tiba, mari kita membenahi diri kita. Mungkin kita ada masalah dengan pasangan kita. Kita ada masalah dengan orang tua, masalah dengan anak-anak. Kita menyimpan dendam, tidak mau mengampuni. Perbaikilah diri. Hubungan antara pasangan dengan anak dan orang tua. Kembali menjalin persahabatan yang baik. Hilangkan sakit hati, hilangkan dendam. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita buang jauh-jauh. Kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Bukan berbuat hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dosa harus dihukum. Tidak ada lagi kata di hadapan Tuhan, baik, dosa tetap dosa. Kejahatan tetap jahat di mata Tuhan. Tinggalkan itu. Jangan dilakukan lagi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tetap gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Supaya hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan. Sebagai umat Allah, kami diperingatkan. Jangan kami bergantung dan berharap
akan pertolongan dari manusia yang seringkali kelihatan mewah, kelihatan jaya, kelihatan kuat, kelihatan sukses. Seringkali mengecewakan kami. Seringkali kami dibuat kecewa. Tetapi kalau kami berlindung dan berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan. Selagi masih ada waktu, selagi masih hari siang, selagi masih ada kesempatan, selagi kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar, menikmati keindahan alam di dunia ini, kami harus berhati-hati. Kami harus berjaga-jaga karena kami tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kami. Ajarlah kami Tuhan menjaga kehidupan kami tetap suci di hadapan Tuhan. Jangan sampai kami jatuh dan bangun dalam dosa. Kalau sewaktu-waktu Tuhan menjemput kami. Kalau kedapatan hidup kami kotor, najis, kami akan mendapatkan hukuman murka dari Allah. Tetapi kalau kami berjaga-jaga, bersiap sedia, ya tetap kudus di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan waktu-waktu menjemput kami akan bersuka cita, berbahagia, berjumpa dengan Engkau dan dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Bantulah Roh Kudus supaya dalam tiap-tiap langkah perjalanan hidup kami boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.